Jadi saya tidak ingin berita acara saya catat coret. Bapak disumpah. Kami di sini, kami kejar orang itu bisa sampai mabuk. Jadi lebih baik omong langsung apa yang kenyataan begitu, omong itu daripada nanti muter-muter akhirnya Bapak sendiri yang susah. Kita nggak mau kita di sini dipermainkan. Omong, data banyak kami dapat dari saksi-saksi juga dan sebagainya. Kita mesti saudara apa adanya. Ya, saya ingatkan aja supaya jangan sampai bola-bola. Jadi siapa? Oke, nanti saya harus katakan. Jadi pertanyaannya adalah ada keterangan sebelumnya mengatakan saudara itu menerima invoice dari yang ngirim invoice ya ke Pak Freddy ke Taris. ya. Itu pertanyaannya, benar nggak? Invoice dari tiket maksudnya? Iya. Iya. Benar? Benar ya? Benar ya? Kita minta maaf, saya kurang tahu soalnya kalau saya tidak berhubungan dengan apa membayar tiket. Iya, kalau membayar dia, tapi pertanyaannya kan jelas Pak, invoice. Saya tidak ingat lagi itu. Itu lebih bagus Pak. Bapak lupa, tidak ingat lagi. Semua orang di sini banyak kok lupa ingat. Pak Freddy dapat dari Bapak teruskan ke sekretaris. Tapi ini nggak nyambung dengan kalau pertama kali Bapak menyebut hanya mendampingi, tapi justru malah yang ribet. Bapak yang usaha sebenarnya itu yang nggak nyambung bagi saya. Tadi kan statement utama bahwa mendampingi itu terima bersih. Nah, Ini Bapak, tadi saya tanya bolak-balik, Bapak bilang hanya berempat. Ya, tapi di keterangan ini Bapak menyebut Oli Dondo Kambe, Gubernur, Stephen Kambe, Wakil Gubernur, Asiano, Deta Erina, Freddy, Rio Dondo Kambe, Paula Mansiri. Ini apa ini? Yang menghadiri tanggal 27 sampai 7 September ini apa? Ya, karena ada pertanyaan dari penyidik kepada saya, siapa yang lihat di sana saya juga melihat menyaksikan juga Pak Oli juga hadir, berapa juga Pak Dio. Ini kan pertanyaan siapa saja yang ikut dalam pelaksanaan kegiatan. Ya, yang ikut itu banyak Pak, tapi yang untuk surat itu hanya perempat. Tadi kan saya tidak tanya surat, saya tanya siapa saja yang ke sana. Ya, saya selalu ingat saya punya pertanyaan. Kalau di surat, ya, oke, kita sudah dapat juga surat. Tapi kan ini keterangan di berita acara penyidikan. Kan saya jadinya, kenapa banyak dia terangkan ini? Akhirnya saya jadi buka-buka dan saya lihat-lihat lagi. Ya kan Pak, barang selama terangkan mungkin Bapak lupa, tapi itu Bapak pernah menerangkan itu. Ya, saya terangkan karena ada ketemu sana juga banyak. Saudara ini menerangkan karena bertemu di sana sehingga sudah menyatakan mereka ikut, ataukah memang dari awal tahu bahwa yang ikut pelaksanaan ke sana itu semua ini termasuk kalian semua? Tidak Pak, saya baru tahu di sana Pak. Oh, baru tahu di sana. Oke. Silakan menutup. Mempertegas saksi yang menyampaikan fakta. Izin yang mulia saya memperlihatkan foto-foto yang ada di jalan karena banyak sekali yang ada di sini dan tercatat dan tadi mengakui cuma berempat. Saya perlihatkan foto-foto. Sudah tadi sudah dibenarkan keterangan yang itu. Jadi mengakui itu ya. Baik. Lihat di sana. Ya. Kalau saudara tunjuk foto yang di sana sama aja tuh. Dia sudah lihat di sana. Baik. Siap. Kami lanjutkan yang mulia. Saksi tadi disampaikan ya. Saya mau mengkonfirmasi. Saya memperlihatkan invoice ini. Saksi mengatakan berempat. Izin yang mulia saya perlihatkan invoice lebih jelas. Karena bukan berempat ini yang mulia. Tadi disampaikan berempat. Bawa surat judulnya apa ini? Nanti tadi mengatakan 1 kilo 4
Nama-nama juga tadi saksi Anda setelah ditujukan ke saudara ya, saudara sudah ingat bahwa ini ada, saudara pernah lihat atau? Kalau di Face baru kali saya lihat. Anda ini kan surat katanya tadi baru saja dibaca. Ya. Surat ini ditujukan kepada saudara. Ya. Sekarang pertanyaan lanjutannya, apakah saudara sudah ingat bahwa ini saudara pernah menerima surat ini? Saya tidak ingat lagi. Tidak ingat. Kan gampang Pak. Kalau itu gampang. Makanya. Yang penting jangan menghindari pertanyaan Pak. Tanya jawab aja. Tadi saudara menerangkan juga bahwa saudara berempat pergi karena ada rekomendasi dari Wakil Gubernur. Benar ya? Apakah saudara juga menjadi perutusan sebagaimana sudah dalam saya jelaskan tadi dari Sinodum? Hanya ikuti surat dari apa dari Ketua Pandur, tetapi sebagai pendapat juga melapor. Oh melapor. Diizinkan kalau dari Sinodum ya? Diizinkan. Baik. Apakah juga saudara menerima undangan yang sama seperti yang diterima oleh terdakwa Indonesia? Kalau itu dari mana? Dari KM. Ada juga undangan. Saudara juga dasar dari inilah kemudian melapor kepada Apa pertanyaannya Pak? yang menerima surat yang sama berkaitan Surat dengan apa? rekomendasi. Surat dari undangan dari Ya harus perjelas pertanyaan supaya jawabannya apa. tadi dijawab kemudian ada dia menerima juga surat yang sama kemudian melapor ke Sinodum. Surat Undangan. Dari undangan apa? ini Undangan apa? undangan untuk menghadiri. Perjelas itu, Iya, saudara Pak. sendiri perjelas ke sana. Catat di sini biar kita hanya sebut Apakah surat saudara saksi juga menerima undangan untuk menghadiri Kegiatan. kegiatan Jawa. di Jerman waktu itu? Ya untuk memenuhi syarat untuk pergi ke sana ke tempat bisa harus ada undangan. Saya hanya dengar Pak. Bukan harus dengan tidak. Pertanyaannya jelas, saudara tinggal menjawab pertanyaan itu. Apakah saudara menerima undangan untuk menghadiri pertemuan di Jerman? Iya. Jawab saja itu Ya. pertanyaan. Ya. Menerima surat undangan. Ya. Oke. Karena tadi saudara bilang diajak oleh mendampingi Pak Asyano. Ya. Padahal saudara juga diundang kan gitu. Jadi bukan saling mendampingi tapi sama-sama diundang. Nah. Itu kan berbeda. Betul. Ya. Maksud saya itu clear ini soal jangan kita kabur terus. Iya, begitu. Ada suara-suara yang sangat didengar. Saya minta Anda di luar ruangan aja. Masih diperiksa oleh penyidik gitu, Mas. Bukan. 2 kali. Saksi pernah menerangkan pada tanggal 28 April 2025. Benar ya? Tapi saudara menjelaskan bahwa saudara diajak atau seperti apa tadi? Mendampingi. Ya saya tadi jelaskan berdasarkan surat dari Ketua Gubernur diajak ke sini. Diajak kantor gubernur Ya. yang pada ini saudara hadir. Saya ingin mempertegas pada saksi karena di dalam keterangan yang saudara berikan di sini bahwa saudara diminta oleh terdakwa Kajian Kawat. Saudara mendampingi di BAP sudah menyatakan bahwa saudara diberitahu oleh yang Kawat. Ya untuk rencana keberangkatan ya kita dipanggil kebetulan juga bersama-sama dengan Pak Bini membicarakan tentang rencana keberangkatan ketika nama-nama kita disebut. Jadi saya hanya mendengar dari Pak Bini bahwa kita jadi berangkat. Baik. Nah, bersama-sama dengan Wakil Gubernur Pak Jimmy Kawaku dan Pak Freddy dan Ketua Sinodum bertemu di kantor Sinodum. Sehingga saya Pernah. Apakah juga saudara saksi pernah bertemu dengan bendahara Bindi Lukas pada waktu itu? tidak. Saya ingatkan saksi ya, sudah janjikan tadi menjelaskan untuk kita terbuka dan kita membuka-buka di sini. Di dalam berita acara Bindi
di nomor 14 ini tertanggal 2 Juli maupun pada tertanggal sebelumnya, beberapa kali saudara meminta untuk pengelolaan 750 juta. Saudara minta untuk saudara yang menjadi pengelola di situ kepada keberangkatan ke Jerman. Apa yang saya bacakan? Itu keterangan siapa? Ini Lukas. Iya. Ya. Ini Lukas menyatakan bahwa seluruh BAP. Itu kan keterangan. Ya. Ini saya ingin mengkonfirmasi ya. Karena dia bendahara ya. Dia menjawab, saya mengetahuinya untuk kegiatan BCC atau Dewan Gereja Sedunia di Jerman memang benar dibayarkan menggunakan dana hibah. Karena pada waktu itu Pendeta Luki Rumopak selaku Ketua FKUB Sulut pernah menyampaikan nanti saudara Pendeta Luki Rumopak yang akan mengelola dana hibah tersebut untuk kegiatan BCC atau Dewan Gereja Sedunia di Jerman. Namun itu tidak disetujui oleh Ketua Sinode karena uang di Jerman. Namun tidak disetujui karena itu merupakan dana yang dibakar kepada seluruh dunia dan harus dikelola oleh sendiri. Pernah saudara bertemu atau tidak? Saya tidak pernah berbicara itu. Saya tidak punya kapasitas untuk menentukan dan hibah itu untuk ketua. Bukan soal kapasitas. Pernah enggak saudara menyampaikan itu ke bendahara itu? Ibu siapa tadi? Binti Lukas. Hah? Binti Lukas. Binti Lukas. Saya tidak pernah berbicara dengan Tidak pernah berbicara seperti itu. Ya. Ya. Ada lagi kalimat yang sudah sampaikan di dalam pemeriksaan di nomor 14 dan semua ini ada dalam pertanyaan. Sesuai keterangan saudara ini kepada Windy ya. Sebenarnya bahwa untuk kegiatan anggaran hibah tahap ketiga tahun 2022 sebesar 750 juta digunakan antara lain untuk kegiatan Dewan Gereja Sedunia dan turut diikuti oleh Pendeta Syarif Kawatu, Ibu Pulau Mandiri, Pendeta Luki Rumopak dan Senator Freddy Kalinis. Ditanyakan kepada saudara, bagaimana si orang tersebut dapat mengikuti kegiatan tersebut dan apa kapasitas dari orang-orang tersebut sehingga dapat mengikuti kegiatan tersebut dan dibiayai menggunakan dana hibah dari pemerintah Provinsi Utara tahun 2022. Dijawab oleh Windy waktu itu, dapat saya jelaskan bahwa Penatua Asian Gimi Kawatu, Ibu Pulau Mandiri, Pendeta Luki Rumopak dan Freddy Kalinis bukan merupakan perwakilan dari Sinode Gemim pada saat mengikuti kegiatan sidang raya Sinode Sedunia. Ya, Gereja Sedunia tahun 2002. Orang yang mengikuti kegiatan tersebut sebenarnya saya karena adanya surat rekomendasi dari Provinsi Sulawesi Utara dan saya tidak mengetahui dengan pasti bagaimana sehingga orang-orang tersebut dapat biaya menggunakan dana hibah Provinsi Utara. Namun Pendeta Luki Rumopak pernah menghubungi saya dan mengatakan, Ben, maksudnya bendahara, Ben itu singkatan Ben, kalau boleh kasih patoran 750 juta nanti orang yang atur. Pada saat itu saya kebetulan ada bersama-sama dengan Ketua Sinode Netenarina, sehingga saya langsung menyampaikan berita tersebut kepada Ketua Sinode, namun ditolak karena Ketua Sinode tidak boleh, harus dari Sinode yang atur karena hibah itu dititipkan kepada Sinode. Saudara pernah berhubungan dengan Binti? Saya tidak ingat. Saudara tidak ingat ya? Iya. Yang saudara menyampaikan seperti itu, saudara juga tidak ingat ya? Travel apa itu? Saya tidak ingat jelas, cuma biasanya kalau saya berangkat saya lewat itu bis yang dari Jakarta. Travel apa namanya? Saya tidak ingat lagi. Jadi saudara menghubungi travel itu Biasanya untuk keperluan apa itu? untuk rencana keberangkatan Rencana keberangkatan kemana? untuk ke Prancis. Ke Perancis, bukan ke Jerman. Ke Prancis kita Dari Perancis ke Jerman ya. Setelah saudara menghubungi travel untuk keterkaitan keberangkatan itu, untuk selanjutnya apa yang saudara lakukan terkait tiket atau apa? saya tidak
ingat lagi, tapi yang jelas hanya hubungi saja travel dan pihak Sinode yang menghubungi langsung. Saudara di Sinode menghubungi siapa untuk kepentingan tiket itu? Saya sudah tidak ingat lagi siapa yang saya hubungi. Begini terus lupa-lupa ini. Kemudian tiket jadi dibeli lewat travel itu. Saya tidak tahu persis kalau apa itu jadi atau tidak. Yang jelas kita sudah dapat kode booking dan Jadi saudara menghubungi travel itu kemudian memberitahukan ke Sinode Iya. untuk keberangkatan itu. Siapa yang saudara hubungi di Sinode itu? Itu yang saya untuk sudah- pengurusan tiket. saya sudah tidak ingat lagi kan. Lupa ya. Banyak kalau pegawai di Sinode itu banyak sehingga saudara bisa lupa. Ya. Ya, saya tidak ingat lagi. Saudara pendeta kan sudah disumpah juga ya. Ya kan saya sumpah. Iya. Kemudian setelah ada tiket itu kemudian ditunjukkan surat tadi itu dari travel, menunjukkan bahwa invoice yang apa itu. Apakah itu ditunjukkan kepada saudara dengan saudara yang menghubungi travel? Ya, kurang tahu juga saya tidak tahu persis. Saudara, tadi kan ditunjukkan bahwa surat itu ditujukan kepada saudara selaku pendeta yang terkait invoice untuk pembayaran tiket yang saudara tunjuk ke travel itu. Ya, saya tidak tahu persis karena saya hanya menghubungi travel, tapi ya mungkin travel harus menyurat ke saya mungkin begitu. Terkait, oke, saudara bisa berbohong atau apa saja yang saudara bisa saudara sampaikan terkait tiket yang saudara pesan melalui travel itu. Saudara terima itu untuk pakai ke Jerman Ya, atau tidak. tidak jadi? Jadi tidak. Yang ketiga, saya tidak tahu jadi apa tidak, tapi kami sudah dapat nomor booking. Saya tidak tahu apa itu. Jadi saudara dikirimi nomor booking tiket untuk keberangkatan. Iya. Siapa yang mengirim kepada saudara? Dari Sinode, saya sudah lupa lagi siapa yang mengirim. Tapi saudara menggunakan tiket yang diambil melalui travel itu ya? Kurang tahu apakah itu yang Tidak bolak-balik. Ya apa-apa, itu hak saudara Iya, saya untuk tahu. menjelaskan. Kemudian terkait pembiayaan, itu dibiayai oleh Pemprov atau dibiayai oleh Sinode semua? Tahu tidak? Saya tidak tahu, cuma tahu persis bahwa kita berangkat dibiayai oleh Sinode. Jadi tahu bahwa itu dibiayai oleh Sinode. Iya. Tahu apakah itu uang dana hibah atau Iya. dana yang dari Gemis itu saudara tahu tidak? Saya tidak tahu. Tidak tahu kalau apakah itu uang hibah atau iya. Saudara cuma tahu bahwa itu uang dari Gemis. Iya. Pertanyaannya di sini, Pak. Adakah saudara memberitahukan ke travel yang saudara hubungi bahwa yang akan melakukan pembayaran adalah dari pihak Sinode? Iya, saya katakan yang akan bayar. Ada. Kemudian nama yang membayar saudara nak sampaikan juga? Sampaikan. Itu yang saya tadi katakan, saya sudah lupa lagi ketika saya tadi. Oke. Saudara tadi mengatakan bahwa sebagai ketua FKUB ya, apakah selain itu benar saudara sebagai staf khusus di kantor gubernur? Ya, saya sebagai staf bidang Staf khusus di bidang apa? kerohanian. Berkaitan keberangkatan saudara ya, tadi sudah mengatakan bersama dengan Pak Gini dengan Pak Freddy Kalibis. Apakah saudara mengikuti kegiatan-kegiatan di sana? Ya, Ada mengikuti bersama juga dengan ketiga yang lain ini. ya, dengan Pak Demi dan Pak Kalibis. Itu kegiatan itu apa saja yang diikuti di sana? Ya, karena kami adalah termasuk juga peserta yang diterima, jadi kami mengikuti agenda-agenda pertemuan dengan gereja pemerintah termasuk global. Apakah materi dalam kegiatan tersebut ada kaitan terkait erat dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah? Saya Karena penjelasan dari teologi kemarin dibilang bahwa keberangkatan itu ada kaitan.
Di antara di sana ada masalah lingkungan yang dibahas. Ada seperti itu? Ya, karena di sana banyak sekali tema-tema, saya tidak tahu kalau itu berkaitan dengan Saksi tidak ingat lagi iya. materi-materi di sana. Ya, karena saya mendekat, saya hanya ingat materi yang berkaitan dengan Tapi ada materi-materi lain. banyak sekali. Banyak sekali kan. Sampai baru 2 minggu materi agama saja 2 hari selesai. Ya. Kalau materi berkaitan dengan lingkungan hidup ada enggak? Sudah ini. Saya kira berkaitan semua, saya tidak ingat lagi apakah materi itu berkaitan dengan hidup, Oke. Kemudian untuk keberangkatan ya. Jadi persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh saudara dan teman-teman ketika mau berangkat ke Jerman? Administrasinya selain tiket apa lagi? Visa ada? ya visa. Kalau visa sudah tahu siapa yang mengurus visa itu? Itu yang saya tidak tahu karena saya sudah urus visa, sudah melakukan awal dari visa itu. Saya tidak tahu kalau visanya dari mana. Apakah saudara pernah menyampaikan ke Insinyur Freddy Kaligis untuk mempersiapkan berkas-berkas dalam rangka pengurusan visa? Ya, karena kita sering ketemu. Iya. Ya. Iya. Ya. Ada ya. Terus itu siapa yang melanjutkan mengurus? Saudara atau siapa? Saya tidak ingat lagi. Kalau bicara dengan Pak Freddy ingat, tapi ketika mengurus saudara sudah tidak ingat. Yang mulia, kami boleh mau tunjukkan WA dari bisa secepatnya dimasukkan. Ya, baru ada pertanyaan berkasnya apa saja Pak? Jawab. Ada konsekuensi ketika dia tinggal nanti kita percaya yang mana. Karena kalau dua berbeda pasti ada yang salah. Tidak mungkin dua yang berbeda terus dua sama-sama benar. Itu logika. Apalagi Pak Pendeta paham ya. Jadi saya hanya ingat ya, kalau omong apa adanya itu cepat saja, lancar dan tidak ribet. Nanti kita panggil, kalau sampai kita panggil konfrontir, kita bisa bilang ada yang palsu dan kita sudah proses. Jangan paksa saya memanggil, karena kita bisa bersikap di situ. Kalau sudah panggil itu di Pak Polisi sana mungkin konfrontir biasa. Kalau kami di sini, kalau sudah konfrontir itu ada konsekuensi nanti. Jadi saya kasih ingat memang. Tadi pertanyaannya, bendahara atas nama Windy Lukas itu pernah menerangkan bahwa saudara saksi mengatakan ke dia seperti tadi. Apa itu? Baru kalau boleh kasih potongannya itu 750 juta nanti yang atau jadi ada bahasa gitu. Sebenarnya enggak masalah sih soal itu. Tapi Ya, berarti saya tadi jawab, saya tidak ingat lagi. tidak ingat sudah. Mengisi nama aja sebagai pendeta dan untuk masuk dalam kegiatan gereja Diakonia dan mendapat legitimasi dari PGI Saudara menulis identitas saudara, kapasitas apa di situ? sebagai pendeta Hanya pendeta toh? Tidak ada ketua kerumunan apa itu? dan sebagai ketua Forum sebagai ketua forum komunikasi Forum kerukunan umat beragama beragama. ada tulis di situ. Ya, tulis juga dengan dari PGI sebagai ketua pameran. Kebetulan stand di situ ketua pameran. Tapi saudara tidak tahu terkait dengan surat rekomendasi itu. Saya tidak Yang megang surat rekomendasi itu saudara atau siapa? Yang surat rekomendasi dari gubernur itu yang pegang data itu siapa? Waktu itu. Jadi Pak Hakim saya tidak ingat lagi Pak. Tidak ingat lagi. Dari kuasa hukum pendeta Enarina. Saksi tahu nggak pemaknaan dari firman ya di atas ya, tidak di atas tidak? Tidak.
Sinode Gemim. Sinode Gemim itu salah satu anggota tetap Dewan Gereja Dunia. Salah satu anggota tetap Dewan Gereja Dunia. Waktu mengadakan pertemuan itu diundang atau tidak? Diundang. Nah, kalau diundang dalam hal kepesertaan yang hadir di dalam pertemuan Dewan-Dewan Gereja Dunia itu, yang diundang siapa? Apakah dalam hal ini Gemim, Sinode Gemim, atau yang diundang Pemprov Sulut, atau yang diundang mewakili Sinode Gemim, ketua? Undangan yang saya tahu, undangan Dewan Gereja Dunia itu ada undangan untuk anggota tetap yang diutus, dan ada yang hanya sebagai pemantau. Oh, pemantau juga ada undangan? Dan bisa saja dapat menghadiri. Nah, maksudnya pemantau juga ada undangan? Tapi tidak diundang. Nah, bukan maksudnya jawaban saksi tadi bisa saja. Tidak. Tahu apa tidak? Tidak bisa diundang. Cuma Tahu apa tidak? Tahu dulu baru menjawab lanjut. Sebagai apa tadi? Pendamping apa? Pemantau. Pemantau itu diundang apa tidak itu saudara tahu? itu tidak diundang. Oh, tidak Bukan saudara tahu bahwa mereka pemantau itu tidak diundang ya? Tidak diundang, tapi kalau Mau hadir silakan. hadir bisa dalam status itu. Tapi namanya pemantau tidak diundang. Iya. Saudara bisa pastikan itu. Iya. Ya. Baik. Dalam pertemuan gereja-gereja dunia itu, apakah harus ada verifikasi kepesertaan? Ada. Apa-apa saja yang diverifikasi? Ya, selain mereka yang diutus dari Sinode ini, ditanya lagi kalau ada yang pendamping pemantau begitu bisa. Oh, langsung. Jadi hanya statement atau membutuhkan satu surat? Bukan statement, tapi kita kebetulan Gemim itu juga bagian dari PGI, maka di sana juga ada lembaga PGI yang Nah, maksudnya kehadiran di sana kan verifikasi tadi saya bilang. Nah, ini kepesertaan dari Sinode Gemim A, B, C, D, E yang hadir. ada. Itu diverifikasi itu? Ada verifikasi. Nah, dalam verifikasi itu yang diperiksa apa dokumen apa? Cuma peserta yang hadir yang datang ke sana. Adakah mereka memverifikasi ini rekomendasi dari gubernur atau ini rekomendasi dari Sinode? Saya kurang, Nah, maksudnya ada nggak diverifikasi itu? saya tidak ingat jelas. Saudara membawa data apa? Ya seperti saya katakan tadi ketika kami ke sana ada Persekutuan Gereja Indonesia, dan ketika lapor dengan mereka mengangkat saya pada waktu itu di sana sebagai ketua pameran. Oh, jadi hanya sesederhana itu untuk hadir di sana. Yaitu legitimasi dari PGI. Iya, hanya sesederhana itu untuk hadir di sana. Kita tidak tahu sederhana sampai di mana, tapi legitimasinya. Oke. Kalau misalnya enteng-entengan begitu, kenapa harus butuh rekomendasi gubernur? Kenapa harus ada surat dari gubernur? Kan cukup Anda datang saja ke sana. Saya dari PGI, saya dari Sinode Gemim. Tidak perlu surat rekomendasi dari pemerintah provinsi. Kenapa harus butuh surat itu? Saya tidak tahu jelas apa maksud ini, tapi Nah, saudara-saudara hadir di sana, kan? Tadi kan sudah mengurus tiket juga, ya kan? Itu nama saudara tercatat dalam surat apa? dalam surat Rekomendasi pemerintah provinsi kan? Tadi saudara menjelaskan kalau hadir di sana tidak perlu hal-hal itu, cukup bilang saja dari PGI, saya dari Gemim. Kenapa harus ada surat itu untuk mencantumkan nama saudara? Jawab aja, tahu apa enggak? saya tidak tahu. Karena pertanyaannya adalah kenapa harus ada itu? Harus ada surat itu. Kalau dia tidak tahu ya jawab tidak tahu.
Kan gitu ya. Atau pertanyaan tergantung Surat rekomendasi yang merekomendi nama pendeta Luki Rumopa. Itu siapa yang tanda tangan? Dari kantor gubernur saya tadi Pak Wakil Gubernur. Pak Wakil Gubernur siapa namanya? Bapak Dr. Stefan Mukan. Pak Dr. Sudah cukup ya. Tadi atas pertanyaan dari Ketum Pilus itu saksi tahu tentang dan hibah. Apa masalah dan hibah? Kalau saksi ini tentang Izin Pak saya bilang ya apa masalah hibah ini? Bahkan tidak masalah. Tapi apa timbul masalahnya? Apa yang kira-kira perlu saksi? Kan ada masalah. saya tidak tahu jelas. Tidak tahu. Oke, sekarang ke Jerman. Tadi sudah tidak banyak hebat terangkan oleh saksi. Menurut saksi ya, apakah biaya ke Jerman itu bisa dipakai dana hibah atau tidak boleh? Saya tidak tahu kalau itu mau jawab. ya. Pertanyaannya apa tuh? Apakah boleh perjalanan ke sana itu menggunakan dana hibah atau tidak? Setelah mendengar Pertanyaannya jelas. jelas, Apakah boleh atau tidak? saya baru tahu bahwa tidak bisa itu. Tidak. Saudara baru tahu tidak bisa. Itu jawabannya. Ada melanggar, dia kembalikan uang dari dana hibah kembalikan ke pribadi. Kira-kira saudara bisa saudara kembalikan uangnya? Kan ini kan tidak bisa. Bisa saudara kembalikan tiket biaya saudara. Sebagai warga negara yang lain Pak Hakim, yang ketika mengetahui bahwa dana hibah ini dilarang untuk menggunakan itu, maka di hadapan penyidik saya sudah bersedia mengembalikan. Saya sudah wujud mengembalikan. Baik saksi. Saudara sudah mengembalikan. Iya, karena waktu dipanggil. Berapa besar? Dan saya tidak mungkin kembali pergi. 61.100.000. Waktu di penyidikan. Iya, saya karena sudah tahu. Pendidikan di sana. Iya. Sudah. Oh, sudah dikembalikan ya, berarti kan kami tidak tahu, saya tidak info ke kami apa ternyata sudah kembali. Kalau bulan apa itu kita karena Tidak ingat lagi. tidak ingat lagi. Tapi di tahun 2022 ya. Iya. Berapa bulan sebelum keberangkatan? Berapa bulan sebelum keberangkatan? Tidak ingat lagi. Ya. Apakah Bapak Pendeta Luki masih mengingat dalam percakapan informal kita di sekitar bulan April dan Mei bersama-sama dengan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Gubernur, Pendeta Arina yang antara lain sempat menyinggung persiapan delegasi Benin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di PCC Jerman? Saya tidak ingat lagi kalau bersama seperti itu. Pak Pendeta, apakah mengingat bahwa di tahun 2022 ketika pelaksanaan sidang sinode bahwa yang menjadi ketua tim penyusun Rensa adalah saya. Ya. Dalam penyusunan Rensa, di dalam bab 5 visi misi dan tujuan serta sasaran Rensa Gereja Masih Injil Masa 2022-2013 disinggung 2022-2027 disinggung dan ditetapkan tentang tema pertemuan dari pelaksanaan sidang raya gereja-gereja sedunia yang bicara tentang kasih Kristus menggerakkan dunia menuju rekonsiliasi dan persatuan. Pendengar ingat? Ya, itu ada dalam sebuah Rensa. Dalam Rensa itu juga dikatakan bahwa hasil dari kegiatan sidang raya Dewan Gereja-Gereja Sedunia yang 7 tahun sekali dilaksanakan dan terakhir dilaksanakan di Korea Selatan untuk selanjutnya dilaksanakan di Karlsruhe, Jerman. Maka ada breakdown dari gereja-gereja anggota Dewan Gereja-Gereja Asia untuk 7 tahun ke depan berikutnya. Ingat Pak Pendeta? Ya, ya.
Hanya saya mau sampaikan bahwa dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan kita mengikuti sidang raya ini, maka breakdown dari semua hasil sana dalam kaitan dengan gereja-gereja hasil menjadi masa memiliki manfaat sesuai dengan peraturan gubernur nomor 30. Bapak mau apa ini? Saya mau tanya apakah dia tahu, apakah pendeta tahu dalam peraturan gubernur nomor 30 tahun 2021 tentang kegiatan-kegiatan pemberian dana hibah ada hubungan dengan harmonisasi kehidupan keagamaan di Sulawesi Utara. Selanjutnya, selanjutnya Nanti ketika kita berada di sidang raya gereja sebelumnya, sehingga pendeta, apakah benar kami yang bersama-sama dengan tim yang ada masuk ke dalam ruang sidang? Ya, saya bertanya. Ada foto bersama. Foto bersama. Ya. Ya, saya mau sampaikan bahwa 3 sampai 4 kali kita di sana, kita bersama-sama mengikuti kegiatan. itu pernyataan. Ya. Yang terakhir, pendeta sebagai seorang tokoh masyarakat di Sulawesi Utara, sesuai dengan jabatan sekarang adalah ketua sekaligus ketua wilayah di salah satu wilayah gereja masih menjadi masa, meyakini bahwa kegiatan-kegiatan yang kita ikuti menjadi bagian dari delegasi gereja masih menjadi masa adalah memiliki manfaat untuk pembangunan kerukunan hidup umat beragama di Sulawesi Utara. Yang paling terakhir pendeta adalah sahabat saya, teman berjuang untuk membangun gereja masing-masing. Saya mau bertanya, apakah pendeta tidak terluka dengan kondisi yang sekarang ini dialami oleh gereja masing-masing masa dengan 840.000 jemaat yang tersebar di tanah Nasaraya sampai di seluruh dunia, termasuk pelayanan pendeta ketika berada di Belanda beberapa waktu itu. Ya, pasti tadi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Pak Pendeta. Itu kan saudara baru bertanya kan? Sekarang Keterangannya yang dari tadi yang terkait dengan saudara itu ada yang salah atau tidak? ada 3 yang ingin saya klarifikasi. Pertanyaan saya jelas ya. Ada yang salah atau tidak? Ada yang salah. Ada yang salah, sebutkan yang salah aja. Yang pertama, pendeta menyampaikan bahwa pemberitahuan kepada pendeta untuk mengikuti kegiatan ini adalah resah. Itu tidak benar. Tidak benar. Oke. Karena yang pertama, Tidak benar bahwa keberangkatan saudara, kegiatan saudara itu berdasar pemberitahuan dari terdakwa Asianov. Itu tidak benar. Itu keterangan dari itu pertama. Yang kedua, kegiatan kita dalam kaitan dengan pengurusan visa dan perjalanan visa adalah fasilitasi dari Pak Pendeta. saudara mengatakan bukan saudara. Tadi yang beberapa poin saudara mengatakan hanya sebagai perantara atau apa ya. Tapi bantahan dari terdakwa Asianov mengatakan semua itu saudara yang ngurus visa ya, semuanya. Memfasilitasi pengurusan visa dan lain-lain. Beliau tadi katakan tapi beliau yang Beliau yang memfasilitasi. termasuk driver yang ada di Jakarta Fasilitasi apa? untuk pembuatan visa di Pembelian tiket. pembelian tiket sesuai dengan invoice difasilitasi beliau. Pendeta tentu atas kerjasama dengan BPJS. Dan hal ini status sekretariat. Ya. Yang ketiga dan terakhir, pendeta mohon maaf bahwa orang ada di Kalsum mengikuti kegiatan itu sepanjang 4 tahun. Ketua Sinode, Pak Gubernur, Pak Wagub, dan kami semua mengikuti secara utuh dan penuh, termasuk Pak Dio di sana. Dan Pak Dio tahu terpilih sebagai salah satu. Apa keterangannya yang salah?
Tadi Pak Pendeta sudah menyebutkan bahwa akan dilakukan di sana juga ada pemerintah provinsi dalam ini Pak Gubernur, Pak Wagub mengikuti kegiatan di Sidang Raya, tetapi dalam kapasitas beliau sebagai pengurus PGI dan wakil ketua PPS Komunitas. Mereka sempat minta tadi supaya diberikan untuk itu kami bersama dalam kaitan sebagai ketua. Yang saya bacakan tadi. Siap, betul. Ya. Betul. Tadi saudara bantai itu. Tidak Pak, saya ceritanya Membenarkan di saya sana. benar dengan lihat di sana sudah. Lihat di sana. Tapi pendeta kan saya tahu dari sini bahwa memang orang sama-sama. Jadi bantah saudara. Iya. Saksi ini sudah tahu dari sini semua itu. Benar. Cuma saksi mengatakan baru tahu di sana. Itu perbedaannya. Karena banyak Pak yang ada nama yang mau berangkat tapi ada yang pergi ada yang tidak. Kalau dengar ke sini untuk pergi banyak Pak, tapi yang jadi pergi dan yang tidak jadi pergi ada. Jadi saya jawab ya saya baru tahu di sana mereka ini ada. Tapi waktu di sini saya tahu ada yang ingin ke sana. Kemudian yang paling terakhir, beliau sampaikan tadi kita nanti mendaftar di sana. Sepengetahuan saya bahwa pendaftaran dilakukan secara elektronik dari Sinode ini ditujukan ke sana. Sehingga ketika kita sama-sama tiba di sana, dengan pemerintah, orang langsung dapat ID card, ya kan, yang punya barcode masing-masing dengan nama masing-masing. Artinya kita merupakan bagian dari peserta resmi delegasi Sinode Gabungan yang merupakan anggota PGI yang hadir di sidang raya Dewan Perwakilan Nasional. Benar Tidak, kita daftar di sana baru dapat. Yang urus di sini itu bukan karena dalam rangka sebagai peserta Dewan Perwakilan itu yang kena ini cuma dapat data 2 orang. Nah, surat dari sini untuk dapat legitimasi agar dapat pergi ke sana. Itu ada salah satu lembaga pertemuan EMS yang mengundang bahwa kita bisa hadir. Bukan dari Dewan Perwakilan. Oke, terima kasih. Dan pasti dari saya juga didapatkan secara elektronik ya, sehingga kita bisa mendapatkan rapor dan Ya. terima kasih kemudian. Itu aja ya. Jadi tetap pada keterangan saudara tadi ya. Ada alasan. Tanya boleh, tapi jangan lupa tanggapannya. Saudara saksi, apakah pernah saudara ke ruangan saya? Ruang kerja saudara Ruangan kerja saya? di kantor gubernur ya. Ya, di Biro Kesra. Di Biro Kesra. Bisa saya pertama kali. Berapa kali? Dalam bentuk apa saudara ke ruangan Kepala Biro Kesra? Saya tidak ingat dalam saudara Pak Tanti setelah dulu jadi saya Sudah beberapa kali tapi tidak ingat dalam rangka apa. Apakah kegiatan di Jerman saudara tidak pernah jelaskan kepada saya? Saya tidak ingat lagi tapi yang jelas kita hanya berbicara ke Jerman di ruang Pak. Apakah saudara tidak pernah mengajak saya untuk ikut ke Jerman? Saya tidak pernah ingat itu. Tidak. Tapi pernahkah saudara mengajak saya ikut ke Jerman? Saya tidak ingat kalau pernah. Saudara, selain perjalanan ke Jerman, saudara ketahui itu perjalanan adalah PPP. Ya. Nah, kemudian transportasi. Apakah saat itu bersamaan dibayar oleh Sinode Gemi? Ya karena pikiran saya tahu bahwa itu dibayar oleh Sinode. Ya. Apakah itu berjalan? Karena saudara sampaikan tadi, saya sekamar dengan saudara saksi. Arti saudara semua kegiatan itu saudara saksi tahu. Apakah pembayaran tiket dan akomodasi itu pada waktu yang bersamaan atau berbeda? Saya tidak tahu kapan bersama. Oke, lanjut. Apakah travel yang ada yang untuk pembayaran dari Sinode, siapa yang berikan informasi ke Sinode untuk pembayaran uang transportasi yang digunakan selama di Jerman? Ya. Untuk transportasi Ya. kita komunikasi dengan Ya. Siapa yang kasih nomor rekeningnya? yang
langsung rekening travel. Kepada travel rekening saudara saksi kepada sinode rekening. Iya. Itulah yang menjadi tujuan untuk transaksi, untuk transfer dana untuk transportasi. Iya. Saya tanya kepada saudara lagi, apakah dana transportasi itu kita gunakan dari travel yang backup? Dana itu karena langsung ke travel, jadi kita nikmati apa yang. Apakah saudara tahu bahwa dana itu tidak digunakan dan tidak diberikan? Kita tidak tahu, yang jelas itu sudah dibayar oleh travel dan kita gunakan. Apakah saudara tahu, mengingat saat saudara membuat laporan ke Duta Besar Belanda berkaitan dengan penipuan? Karena itu setelah Pertanyaannya apa? kita katanya Dengar pertanyaannya. Apakah pernah saudara membuat laporan ke Dubes Republik Indonesia yang ada di perwakilan yang ada di Belanda? pernah. Nah, laporan itu ya siapa yang buat? Kalau tidak salah kita dengan Pak Yang buat saya berdua atau siapa? berdua kalau tidak salah melapor. Oke. Dan laporan pernahkah kita langsung ke Duta Besar ke Belanda? Oke. Karena saya memang ada riwayatnya itu, saya akan buktikan nanti pada majelis hakim yang terhormat. Kemudian lanjut Pak. Apakah saudara dalam percakapan dengan saya, apakah saudara pernah memintakan menyampaikan surat penerbitan untuk penerbitan visa ada keterangan tempat bekerja? Saya tidak ingat. Nanti saya ingatkan lewat majelis hakim. Nanti majelis hakim saya akan tunjukkan bahwa saya dikirim WA dari Nanti. Kalau sudah tidak ingat ya. Apakah saudara saksi pernah meminta paspor kepada saya untuk pengurusan visa? Yang untuk dikirim. Ya, pernah ya. Apakah saudara saksi pernah menginformasikan kepada saya informasi time limit untuk pembayaran tiket kelas bisnis dan kelas ekonomi? Saya tidak ingat karena saya yang bayar sendiri. Tidak usah tanya karena. Tanya Informasi time limit dan harga tiket untuk bisnis dan kelas? Saya tidak ingat tadi. Apakah Anda pernah mengirim kepada saya alamat travel dan nomor telepon untuk pengurusan visa? Nah, itu saya lupa. Apakah saudara menginformasi kepada saya pembayaran pengurusan visa tiket untuk Manado, Jakarta? Pembayarannya siapa yang bayar? Kita tidak ingat. Info untuk bertemu ketua sinode melalui sertifikat yang dimintakan oleh saudara masih ingat? Tidak ingat lagi. Tidak ingat. Jadi saudara pernah memberikan informasi kepada saya untuk ketemu dengan ketua sinode dan lewat menghubungi saudara Ica. Tidak ingat. Info kepada saya untuk pembayaran penginapan selama perjalanan ke Jerman. Kalau misalnya saya lanjut, kalau tidak dibayar untuk pembayaran penginapan, maka bookingan untuk penginapan tidak akan dibatalkan. Ya pernah saya. Apakah saudara pernah mengirim kepada saya nomor rekening atas nama Deborah Aleta M dengan nomor rekening dari BNI dengan nomor 0507232506? Ya pernah saya. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk pembayaran transportasi. Transportasi dan apa? Saya tidak ingat. Saya tahu. Apakah masih ingat untuk pembayaran tiket? Saya tidak ingat. Hanya tahu transportasi. Saya ingatkan kepada saudara, waktu kita sampai untuk membayar penginapan, saya memintakan saya untuk membayar penginapan keseluruhan dan saya geser dengan kartu saya. Saya tidak tahu apakah itu uang yang digunakan untuk bayar.
itu akan transportasi akan dibatalkan. Itu pernah sampaikan. Info untuk belanja penginapan 1.000 euro pernah Anda masih ingat? Cuma nanti saya sampaikan dalam Ya. Pernahkah saudara menyampaikan kepada saya transfer kepada travel yang saudara sampaikan kepada saya 4.877,38 euro? Sudah tidak Tidak ingat lagi. Membuat laporan bersama dengan saya, dan setahu saya itu laporan saudara yang buat dan saudara yang WA kepada saya, dan itu dituliskan ke bos. Dan saudara, apakah saudara saksi tahu bahwa yang travel yang saudara hubungi yang untuk baik penginapan maupun transportasi, dia masih harus membayar kepada saya 8.816 euro, 57 euro. Ya, dia masih ada tunggakan. Dia masih ada tunggakan. Jadi selama transportasi, siapakah yang membayar transportasi itu? Kita tidak tahu kalau siapa yang bayar. Yang setahu saya itu tidak. Apakah saudara masih ingat ada 8.250 euro yang saya sudah bayar untuk transportasi? Saya tidak. Saya tanya kepada saudara, selama perjalanan di Jerman, biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh saya yang saudara tahu, karena saya satu kamar dengan saudara. Saya hanya tahu ya, yang keinginan saya itu bayar makan. Selain makan, Yang biasa jalan-jalan. jalan-jalan, apalagi Tidak ingat. makan. Kalau makan siapa yang bayar? Ya saya itu dengan Pak Lidis soal makan Pak Lidis. Makan Apakah kalau jalan itu cuma saya sendiri atau dengan Pak saudara saksi? Pertanyaan sudah segitu, masa Pak jawab Pak Kaligis yang bayar, dari susah sekali Pak. Sportif lah, orang bayar kita makan, masa kita pakai lama mikir. Kasihan loh, bayar itu lama. Nanti saya usulkan Bapak sebagai ketua forum koordinator umat beragama itu. Pak mundur saja karena gayanya sudah lemah. Ya, itu butuh kesehatan itu orang berkomunikasi. Kalau Bapak sudah terserang sakit apa jangan mundur jawab, nanti kesana semua jabatan-jabatan ini mundur ya. Lupa itu. Ya, masih ada panjang. Saya mau bertanya, apakah selama perjalanan di Jerman menggunakan uang sinode atau uang pribadi? Jadi keterangan saya pertama bahwa itu kita dibiayai oleh saudara, tapi ketika dalam perjalanan di sana penginapan makan. Pak Kaligis yang kasih Saudara, jangan berat, yang begitu jangan berat. saudara saksi, kita berdua yang saya Ada bersama Pak Gini juga. Kita berdua itu maksudnya karena tidak punya pasangan. Yang lain bawa pasangan. saya pernah meminjam uang. Nah ini nah Bapak nih sudah sampai malam Bapak bukan sudah. Apa sih itu? Apa yang Bapak mau dapat dari situ? Banyak. Ini kalau kasihkan banyak tanya nanti keterangannya sendiri nanti Bapak tanggapi. Saya bantah untuk yang mengajak saya ke Jerman itu beliau tidak tahu itu, dan yang menginformasikan semua kegiatan berkaitan dengan perjalanan ke Jerman, kami mendapatkan informasi baik hotel, schedule maupun transportasi dari saudara saksi, bahkan dana yang dikirimkan dari Sinode Gemim untuk transportasi sebesar 129 juta itu tidak pernah kami terima, dan hanya travel dan saksi mengetahui itu tidak pernah kami terima 129 juta itu yang dikirim oleh dari Sinode untuk diberikan kepada kami sebagai penggunaan transportasi. Keterangannya apa? Karena berbilang tidak tahu, sudah sampaikan tidak tahu. Iya, dia tidak tahu. Kalau saudara tahu nanti saudara terangkan.
Izin yang mulia. Cukup. Berdoa. Masa Bapak sekali pun tidak pernah terakhir Pak kali ini? Ya mungkin karena mereka tahu katanya cukup lama tinggal sana Pak, jadi mereka minta tolong juga sih. Atau pas mau bayar Pak kali ini sesuatu duluan. Baik, terima kasih ya. Nah, kalau ada kata-kata yang dilepas, saya di sini. Ya, kita memang dalam rangka menggali kebenaran begitu. Karena kita pakai cara-cara yang mungkin tidak bisa. Ya, terima kasih sudah terus tinggal terus. Nah ini dan cukupi kita beri kesempatan lagi kepada penuntut umum mengajukan saksi yang lain ya. Tertulis tidak hari ini tanggal 13 Oktober 2025 ya. Tetap jam 10 ya. Tidak bisa sebelum ditutup. Kalau baru datang dia ulang. Saya orang juga itu. Ya. Jadi ya. Saya itu dulu. Kalau baru datang dia ulang. Saya orang juga itu. Ya. Jadi ya. Saya itu dulu. Mau wawancara mana? Jadi menurut kami, sebagaimana dalam BAP dari khususnya Pak Luki ya, lebih banyak dia bohong daripada benar. Dalam beberapa catatan kami yang tadi juga disampaikan oleh Pak Gimi, semua seperti dibantah. Padahal yang menyuruh untuk Pak Gemi dan teman-teman berangkat adalah dia sebagai pendeta, karena dia adalah pendeta. Pak Gemi bukan pendeta. Namun dari sisi lain Pak Gemi mendapat surat undangan. Tapi dalam pertanyaan pertama aja dia bilang cuma pergi berempat, padahal yang dihadir di sana cukup banyak. Jadi dari hal pertama saja sudah kelihatan. Makanya dikunci oleh Pak Ketua bahwa ini tidak layak lagi menjadi Ketua FKUB karena sudah pelupa. Yalah, ini yang bersangkutan ini. Harusnya dia membuat terang benderang, tapi tadi tidak membuat, mencoba mengabulkan apa yang terjadi sebenarnya. Rekomendasi dari Ketua Majelis ya. Ya, jadi Pak jelas tadi bahwa tidak menerangkan yang baik, yang benar, dan kemudian secara diam-diam dia mengembalikan uang sebesar tadi dia sebut 60 juta itu. Dia mengembalikan, dia menggunakan, harusnya dia juga sama siapapun yang mengembalikan di dalam pasal 4 Undang-Undang itu harus menjadi terdakwa, harusnya dia juga ditarik. Jangan hanya mereka yang berada di sini, apalagi pengembalian setelah mereka berada dalam lembaga. Jadi hanya ingin melepaskan diri, padahal dia tahu persis apa yang terjadi. Tapi terima kasih banyak kepada seluruh insan pers dan pegiat. Tapi saya ingatkan kembali, kalau membuat berita tolong membuat berita yang benar. Seperti kemarin kami keberatan dalam pemuatan berita kemarin. Kenapa kami keberatan? Belum selesai di sidang, sudah diekspos. Marilah kita menyelesaikan perkara seperti ini, mari kita ekspos bersama. Sehingga tidak terpotong-potong, karena bisa menghancurkan dunia itu sendiri atau keluarga, seakan-akan divonis kami di sini. Yang berita apa Pak? Jadi ada komentar yang memuat kepada kami lewat Tribun bahwa ada AGK yang mendesak Gemim ya, untuk mencairkan apa segala macam. Kemudian dikomentari oleh Melki, ya, saya lihat dikomentari oleh Melki bahwa terkuak, apa yang terkuak di sini? Terang benderang Gemi menjelaskan bahwa ya, ini penjelasan Gemi loh. Dia dan Melki yang membuat itu tanggal mundur. Tidak ada Pak Gemi di situ. Dan tidak ada desakan. Memang benar ada pernyataan dari Ketua Sinode bahwa nanti orang atau doi sebagaimana keterangan dari bendahara Didi Lukas, tapi tadi tidak mau ditanggapi oleh Pendeta Luki. Padahal sesungguhnya Pendeta Luki lah yang meminta 750 juta. Bukan Pak Gemi. Seperti itu. Yang lebih mengherankan lagi keterangan dari Filia ini, Teofilia atau siapa namanya. Dia seakan-akan memiliki keterangan lebih daripada Ketua Sinode. Mengapa? Bisa dia berbicara tentang adanya surat, adanya apa. Dan dia tahu itu dari Ketua Sinode yang menyuruh.
Ini kan lucu. Dia bisa sendiri selaku ketua kepala bagiannya tidak mengetahui, tapi dia tahu semua. Termasuk di dalam BAP di Polda, dia tidak pernah membicara tentang 750 juta karena dia tidak tahu. Tapi kemarin dalam persidangan yang lalu, dia menjelaskan bahwa dia tahu semua. Ini perlu juga video ini anak sepanggal yang anak kecil yang bisa menjelaskan secara detail tentang perjalanan kasus ini. Padahal sama sekali ini saya mencurigai ada sesuatu yang aneh di sini. Apalagi selama proses persidangan baru dia saksi lah yang hadir di persidangan yang dikawal oleh aparat keamanan. Menjadi pertanyaan besar bagi kami, ada apa ini? Ada apa ini? Itu VDP jabatan di Gemim apa? Cuma staff. Ada yang mau ditanyakan, saya coba jawab.